Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, senang berkumpul kembali di sini. Bagaimana kabarnya? Ya, saya lihat Kelly ada di sini ya. Saya dengar tadi dari Melanie, Kelly kembali dia. Kemarin ya, minggu kemarin ya, karena saya ada di Singapura Bapak Ibu. Saya baru kembali dari Singapura Senin kemarin ya, dan suara saya masih serak-serak gitu. Jadi kalau ada batuk-batuk ya mohon maaf lah ya. Ya, saya percaya semuanya baik-baik saja. Ya, saya berdoa juga semuanya akan selalu dalam lindungan Tuhan untuk kesehatan ya. Seindah apapun negara yang kita kunjungi, ya, negara lain maksudnya, saya rasa tidak ada tempat tidur yang lebih indah, yang lebih nyaman daripada rumah sendiri ya. Indonesia adalah negara tercinta, ya, meskipun ia hadir dalam sejuta masalah. Tulis ya. Ya, doakanlah semuanya baik-baik saja. Secara rohani, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kewarganegaraan surgawi kita yang saat ini kita pegang saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus berbangga dengan status anak Tuhan itu. Ya. Yang mungkin sering dilecehkan oleh orang-orang dunia. Ya. Status ini tidak didapatkan dengan berpuasa sampai mati. Ya. Status ini bukan dipegang karena kesolehan kita. Status ini tidak didapatkan dengan tidak dimenangkan dalam perlombaan lari untuk ya misalnya ada lomba lari mengelilingi bumi ya. Ya. Maka saudara bisa mendapatkan keselamatan itu. Enggak, tidak. Tetapi status ini hanya bisa diperoleh dengan iman percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Saya ingat, saya bahagia sekali saat pertama kali menerima Tuhan Yesus. Ya, pertama kali saya dibaptis. Rasanya wow gitu ya. Perasaanku seperti melihat diriku ini sebagai pribadi yang baru. Gitu. Seperti dapat melihat hal-hal baru yang selama ini tidak terlihat. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bahagia? Ya, bahagia menjadi warga negara surga. Ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa bahagia dalam segala kondisi, keadaan maupun situasinya ya. Selalu arahkan pandangan Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya tahu mungkin Bapak Ibu akan bosan mendengarkan saran-saran seperti ini setiap minggunya ya. Dari pastor lain ke pastor yang lain semuanya ya, merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi tak ada cara lain lagi ya. Selain ya selalu harus mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menyadarkan diri pada Tuhan Yesus. Ya. Persekutuan dalam gereja seperti inilah yang sangat berarti. Ya. Di sini sebenarnya kita bisa saling mendoakan, bisa saling menyamakan pandangan dan saling menguatkan juga. Ya. Bagaimanakah Rasul Paulus menjabarkan kebahagiaan? Bahkan dalam belenggunya itu, saat dia di penjara, saat dia disiksa, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia merasa berbahagia, makarios. Ya, bahagia saat dia diperhadapkan di hadapan para penuduhnya. Seharusnya dia marah pada mereka. Raja Agripa sendiri mengatakan bahwa dia itu gila. Ya. Mengapa dia bisa berbahagia? Karena ternyata dia sadar dia mendapatkan kesempatan
untuk menyamakan Injil kepada kalangan-kalangan orang yang di atas, yang kalangan mungkin kerajaan, ya, sampai petinggi-petinggi militernya juga mungkin. Rasul Paulus percaya bahwa mereka juga berhak, maksudnya pantas untuk menerima kabar keselamatan itu. Ya. Firman Kristus yang dia sampaikan, dia percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, betul kan? Ya. Seperti yang Yesaya 55 ayat 11 itu ya. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia bersuka cita dalam Tuhan. Kebahagiaannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Begitu juga kita dengan orang kita lah ya, orang-orang percaya. Tuhan sudah berkenan pada kita di dalam Kristus. Dia sudah mengizinkan kita memanggil Dia Bapa, ya. Jadi itu sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Kalau saja Rasul Paulus bisa berbahagia atau merasa pun diberkati oleh hidupnya karena Yesus Kristus, ya, meskipun tidak menyenangkan hidupnya, ya, maka seharusnya begitu juga dengan kita. Ya. Bukan dengan apa yang kita makan, bukan dengan apa yang kita minum dan yang kita pakai. Ya. Itu tidak membuat kita bahagia secara roh, secara ya yang kekal. Tetapi apa yang membuat kita sadar itu bahwa kita bahagia itu adalah bahwa Tuhan Yesus sudah di dalam kita, ya. Tidak peduli apapun yang terjadi, keadaan kita bagaimanapun bentuknya itu tidak akan dapat mengubah hati kita lagi. Ya. Rasul Paulus sudah memberikan contoh kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dihasilkan dari kebenaran Allah dalam Injil Kristus, ya, dan sukacitanya di dalam Roh. Amin. Ya. Saya terkesima dengan Rasul Paulus ini sebenarnya. Sepertinya fokus atau pandangannya itu tidak pernah lari dari Yesus Kristus. Bapak Ibu pernah baca Mazmur 91 ya, ayat 7. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bagaimana kita dapat tabah dan tidak goyah ketika banyak masalah berjatuhan di sekeliling kita berturut-turut. Tidak masuk akal. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, ya, dikejar anjing. Ya. Saat belum selesai dikejar-kejar anjing, ya, ditelepon pula sama tetangga minta hutang. Ya, Cong, mana uangmu? Ya, udah boleh bayar itu. Ya, sebelum Yesus datang udah harus selesaikan. Ya, pas dia lari-lari sabar ya, sabar, saya lagi dikejar anjing. Saya lagi dikejar anjing maksudnya. Ya. Terus tetangganya bilang, apa? Kau bilang aku anjing. Ya. Aduh, selero lah ya. Bapak Ibu, setiap kita orang mempunyai masalah masing-masing ya. Ada yang hanya memiliki masalah kecil tapi dibesar-besarkan. Ada yang menghadapi masalah besar tapi selalu tersenyum ya. Ada yang seperti tak ada masalah tapi tiba-tiba menghilang. Ya. Seperti saya. Jadi apa yang dimaksud dengan kata 1000 dan 10.000 dalam Mazmur 91 ayat 7 tadi ya. 1000 dalam bahasa Ibrani-nya adalah elep ya. Elep. Yang dia merujuk pada hal-hal yang tidak yang dapat diperhitungkan. Ya. 10.000 rebabah. Itu arti dalam jumlah yang tidak terhitung. Ya.
Apapun masalah kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tidak akan sampai menguasai dan mendekati kita. Bahasa kitabnya tertulis menimpa, ya. Nagas Ibraninya. Dunia menerapkan sistem domino, efek domino. Ya. Ketika mereka jatuh, mereka ingin kita ikut jatuh, orang-orang percaya. Ya. Mereka mau berbagi kesengsaraan pada kita. Ya. Ketika masalah-masalah itu nagas, mendekati, ketika masalah-masalah itu menimpa kita harus menimpa mereka, maka apakah kita harus jatuh bersama mereka? Apa yang seharusnya kita lakukan? Dalam Keluaran 14 ayat 13, Tuhan berfirman, jangan takut, tetaplah berdiri. Ya. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Kalau Dia hanya meminta kita untuk tidak takut dan tetap berdiri saja, orang-orang dunia juga melakukan hal seperti itu. Para motivator keuangan juga mengatakan hal yang sama. Jadi apa yang Tuhan firmankan? Selanjutnya, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ada? Main handphone lah. Canda. Keluaran 14 ayat 13 tadi. Thank you, Sinta. Janganlah takut, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ya. Keselamatan dari Tuhan itu adalah yang bagaimanakah? Engkau butuh 1 miliar, Dia berikan engkau 1 miliar. Ya. Engkau batuk darah, Dia hilangkan darahnya, tinggal batuknya saja. Ya, bukan begitu Bapak Ibu kan? Kata keselamatan dari Tuhan adalah Yeshua. Ya. Tuhan merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Janganlah takut, tetaplah berdiri dan lihatlah pada Tuhan Yesus. Ya. Dunia mengabaikan yang terakhir ini. Dunia tidak mau kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dunia nggak mau itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetaplah berdiri. Ya. Maksud dari tetaplah berdiri adalah bahwa posisi kita memang dari awal adalah sudah berdiri. Ya, maka bertahanlah, kan begitu. Bukan dari awal duduk lalu disuruh berdiri, atau sebaliknya dari awal berdiri kemudian disuruh duduk diam. Ya. Jadi saya mengartikan bahwa tetaplah berdiri sebagai tetaplah lakukan apa yang sedang kita kerjakan. Ya. Tidak menyerah pada keadaan, tetaplah bertahan. Ya. Tetapi tidak sampai di situ saja, melainkan Bapa di surga meminta kita untuk melihat kepada Tuhan Yesus. Ya. Agar selanjutnya kita dapat melangkah ke arah mana Tuhan Yesus ingin kita lakukan secara leluasa. Jadi di ayat 13 ini, kata lihatlah itu, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah
bahasa Ibraninya, tara'ah atau rah gitulah ya. Itu punya pengertian untuk mengamati, untuk melihat dengan mata dan mempelajari. Jadi kita harus melihat pada Yesus dan mengikuti Dia. Ya. Jadi dipakai kata lihatlah ini. Ya. Itu yang penting. Observe, mengamati. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus melihat pada Yesus, tapi tidak hanya melihat. Karena kalau kita hanya melihat, ya, saya bisa melihat kepada Bapak Ibu, tapi pikiran saya enggak fokus pada Bapak Ibu. Ya. Jadi ada satu hal yang memang kita bisa melihat pada seseorang dan kita bisa mengamati dia, kita bisa mempelajari dia, kita bisa mengikuti langkah-langkahnya. Nah, inilah yang ada di dalam ayat ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat. Ya. Oke? Ya. Jadi kita akan dapat melihat hal-hal yang kalau kita pandang Kristus, kita akan melihat hal-hal yang memang selama ini belum terlihat, ya, mungkin tersembunyi. Lari dia, bentar dong. Oh ya. Dan kita akan mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin kita kerjakan ya selanjutnya. Langkah-langkah apa itu, maka kita harus cari dari Yesus. Ya. Jika kita menyerah pada keadaan, itu artinya seperti kita kembali pada posisi tidur. Ya. Untuk berdiri kembali dari posisi tidur, itu butuh lebih banyak tenaga dan waktu daripada tetap berdiri dan menjaga posisi ya. 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 Artinya jika kita tetap berdiri, maka kita memosisikan diri kita itu dalam keadaan bersiap-siap, berjaga-jaga. Ya. Saya juga pernah menyerah Bapak Ibu pada keadaan, ya. Dan jujur saja sangat susah untuk bangkit kembali meskipun kita mau berubah. Ya. Jadi makanya kita perlu bersiap-siap. Ya. Bapak Ibu tentu sudah melihat gimana ini? Tuhan sudah melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya. Makanya Dia meminta kita untuk selalu tetap berdiri. Ya. Dan lihatlah pada Kristus Yesus. Untuk melihat pada yang tak terlihat itu kita butuh Tuhan Yesus. Tak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain lagi. Ya. Keluaran 14 ayat 14. Ya, ayat selanjutnya itu menunjukkan bahwa kita Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Ya. Maksudnya apa? Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi kita. Ya. Kita hanya perlu berdiri diam dan lihat padanya dan pelajari Dia, sang jalan kita itu. Ya. Ya, hal-hal konyol seperti ya saya mau bilang mungkin ini kelihatannya konyol atau tolol bagi dunia, tapi ini tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan ya. Kejatuhan akan menimpa orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi itu tidak akan menimpa kita. Ya. Kelanjutan dari Mazmur 91 ayat 7 adalah Mazmur 91 ayat 8. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Ayat ini menyatakan bahwa kita hanya akan menjadi penontonnya. Kita ya. Apa yang akan terjadi dengan dunia kelak tidak akan menimpa anak-anak Tuhan lagi. Ya. Ibarat saudara menonton ya di film-film ya.
Apa film terbaru sekarang? Mission Impossible. Oh, belum pernah kan nonton? Nontonlah itu. Sepertinya saya pun belum pernah nonton. Oh, udah, seminggu yang lalu. Iya. Jadi Bapak Ibu, seandainya kita tidak bisa lari dari situasi dan ataupun keadaan yang sangat sulit, apa sarannya? Tetaplah berdiri dan lihatlah pada Yesus Kristus keselamatan kita. Amin ya. Saya membawa kita pada perumpamaan tentang 10 hamba uang dinar. Uang mina. Pada Lukas ayat pasal 19, Lukas 19 ayat 11 sampai 27 ya. Saya baca biar waktunya pas. Saya percaya perumpamaan ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Demikian tercatat untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikannya 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu lagi, engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada hamba ini, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimimu engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku tidak adalah orang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa pula mengapa uang itu tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang, membungakannya ya? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah minanya yang satu itu daripadanya, berikanlah pada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ya sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, kelihatannya ngeri ya, bunuhlah mereka. Perhatikan, mungkin banyak yang berpikir bahwa bangsawan ini jahat, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dengan hati-hati, maka malah hamba ketiga inilah yang mengatakan bahwa bangsawan itu adalah
mengatakan bahwa raja itu adalah orang yang keras yang memeras hasil usaha orang lain, ya. Kalau saya boleh katakan sebenarnya hamba ketiga ini tidak tahu apa-apa tentang bisnis, ya. Dia berpikir raja ini selalu memaksanya, ya. Dia merasa bahwa dialah yang bekerja tapi tuannya yang mengambil keuntungan darinya, ya. Saat saya baca ini saya teringat apa yang terjadi dengan saya. Ya Allah. Oke. Baiklah, saya kasih tahu satu rahasia. Bangsawan atau raja itu bukanlah seseorang yang jahat seperti yang dituduhkan atasnya, ya. Mengapa? Karena raja itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Ya, dalam perumpamaan Lukas 19 ini kita bisa baca banyak orang yang membenci raja itu, ya. Bapak Ibu, banyak orang Yahudi yang dulunya itu membenci Yesus Kristus, Yesus, ya. Mereka mau menyalibkan dia. Mereka menolak raja yang ditunjuk ini, ya. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam perumpamaan ini. Perhatikan bahwa hamba-hamba yang rajin itu semuanya menjadi penguasa 10 kota, ya, mungkin gubernurnya lah, ya, 5 kota, ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Si hamba yang jahat itu seharusnya hanya perlu memasukkan uang mina itu pada bank kalau memang dia malas, ya. Dan setidaknya raja itu nanti kembalinya dia bisa dapat uangnya, katakan itu, ya. Ya, selanjutnya mungkin kalau rajanya senang, ya jadi wali kota lah atau jadi kepala desa mungkin, ya. Karena memang tergantung dengan kemampuan si hamba, ya. Tapi tidak demikian, malah dia pertanyakan ke rajanya, ya. 1 mina itu sekitar 100 dinar kalau tidak salah, ya. Saya baca-baca dari referensinya. Itu setara 3-4 bulan gaji pekerja pada zamannya Yesus itu, ya. Upahnya Tuhan bagi orang-orang percaya tidak dapat diukur, Bapak Ibu, ya. Bayangkan bagaimana hanya dengan uang 1 mina, ya, saya menafsirkannya sebagai iman, ya. Mina itu iman, ya, atau benih bisa kita pakai, ya. Bagaimana dengan uang 1 mina itu? Bagaimana dengan benih 1 itu? Seorang hamba bisa menjadi pemimpin, seorang hamba bisa menjadi penguasa, ya, seperti Yusuf, ya. Alkitab mengatakan bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Kita semua diberikan benih yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri, ya. Tetapi seberapa banyak yang mau kita hasilkan dari dia itu terserah pada kita, ya. Tapi kiranya janganlah menjadi seperti hamba yang jahat itu, ya, hamba yang ketiga tadi, atau nanti malah kita akan kehilangan semuanya, ya. Perumpamaan ini menyatakan bahwa musuh-musuh raja akan dihukum mati, ya. Lukas 19 ayat 27 tadi kalau ada bacanya. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihakimi, ya. Dan jangan takut sebab anak-anak Tuhan di gereja Agape Grace Family, gereja keluarga kasih karunia, ya, kan? Agape Grace Family Church. Ya. Orang-orang percaya di Agape Grace Family bukan musuh-musuh Tuhan, ya. Bukan musuh-musuhnya raja, ya. Kita semua adalah anak-anak raja. Tapi bijaklah dalam memilih apakah Bapak Ibu mau menjadi seperti hamba atau penguasa, ya. Pikirkan lagi
Jika sang raja dalam perumpamaan itu adalah raja yang jahat, untuk apa dia menyibukkan diri dengan memberikan uang pada hamba-hambanya, ya. Maksudku dia itu kan tuan, ya. Dia nggak perlu embel-embel kasih tahu ini uang ya 1 mina. Ya. Dia tinggal perintah pada hamba-hambanya itu untuk melakukan sesuatu, ya, suka atau tidak, sudah harus lakukan itu. Ya. Kalau dia jahat tentu dia tidak akan mau hamba-hambanya itu diberkati. Ya. Dia tidak mau hamba-hamba itu sejahtera. Jadi mempercayakan mereka dengan uang mina tersebut seperti begitu, dia berarti dia itu mempercayai hamba-hambanya itu. Mereka bisa melakukan yang terbaik yang mereka sanggup lakukan. Apakah Tuhan Yesus mau kita sejahtera, Bapak Ibu? Apakah dia mau memberkati kita? Amin, ya. Tentu saja dia mau. Ya. Jika dia tidak mau, tentu dia tidak perlu mati di kayu salib. Dia tidak perlu mati untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu janganlah pernah menaruh uang minamu itu, ya, benihmu, imanmu itu di bawah sapu tangan, seperti yang dilakukan oleh hamba tadi. Ya. Saya gambarkan sapu tangan itu seperti hukum Taurat karena ada selubungnya, ya, suatu tradisi. Ya. Jangan menutup firman yang hidup ini dengan semua itu. Biarkan dia menghasilkan sesuatu bagi keuntungan kita. Ya. Biarkan Yesus menghasilkan sesuatu untuk kita. Jadi kita dapat melihat perumpamaan ini dengan jelas sekarang. Maka kita bisa mengetahui bahwa uang mina itu diberikan pada kita dan itu bukan dari nol berarti. Ya. Jadi kita tak ada satu orang pun, mengapa begitu? Saya bilang kita memulainya sekarang bukan dari nol lagi. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada satupun dari kita ini bisa bermegah atas apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa membual, ya, atas perbuatan kita sendiri. Kita semua diberikan roh yang sama, ya, Roh Kudus yang sama untuk memulai semua ini, memulai kehidupan yang selanjutnya bersama Kristus, ya, iman yang sama untuk bertumbuh. Dan firman yang sama untuk dinikmati. Ya. Jadi berbahagialah, bersyukurlah senantiasa. Tidak ada yang tidak bisa kita, salah dia. Tidak ada yang bisa kita megahkan selain Tuhan Yesus Kristus. Ya. Biarkan Yesus Kristus berkarya di dalam kita dan kita di dalam Dia. Oke. Cepatan, maaf ya. Oke, mari kita berdoa sebentar.